Ya, selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam Misbah 2 pagi. Bagaimana kita boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17. Kita akan membacanya berganti-gantian. Satu pasal ini saya akan membaca ayat 1, saudara-saudara yang di rumah maupun yang ada di pastori akan membaca ayat kedua. Ya. Perikopnya adalah sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan mulai daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Tentang Ismail, aku telah mendengarkan perkataanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada
Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ya, demikian panjang dan jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita tahu pada saat ini apa yang menjadi pembacaan kita adalah bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Bapak Abraham, ya. Bagaimana Tuhan akan menjadikan Abraham beserta dengan keturunannya menjadi bangsa yang besar, ya. Ada janji Tuhan kepada Bapak Abraham, dan kita melihat bahwa janji ini bukan sekedar janji yang bisa dibilang biasa-biasa saja, tetapi janji yang luar biasa yang akan tergenapi di dalam kehidupan Bapak Abraham, Sarah dan juga keturunan-keturunannya. Nah, kita melihat di sini adalah bagaimana Abraham meresponi janji itu, ya, meresponi janji yang diberikan Tuhan kepadanya, ya. Kita melihat di sini ketika Tuhan memberikan janji itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak main-main juga, ya. Dia benar-benar memilih Abraham, memilih keturunannya ini akan menjadi bangsa yang besar, ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan sudah berjanji, kita yakin dan percaya pasti janjinya itu akan digenapi, ya. Karena kita tahu pribadi Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Ia tidak bisa ingkar terhadap sifatnya, ya. Dia tidak bisa ingkar terhadap apa yang menjadi nature-nya, ya. Dia pasti akan menggenapi setiap janji-janji yang ia sampaikan itu kepada Bapak Abraham, dan termasuk menggenapinya juga di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Bapak Abraham adalah keturunan yang banyak, dan dia akan memakai Abraham dan keturunan ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Lalu apa yang menjadi kegenapan janji Tuhan di dalam hidup kita? Mungkin kita bertanya di dalam hati kita. Nah, kita tahu bahwa Allah akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita setiap anak-anaknya yang percaya, ya. Janji Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Nah, bagaimanakah kita meresponi janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Ya, apakah kita ragu terhadap janji Tuhan? Apakah kita merasa biasa saja? Ataukah kita penuh dengan iman dan keyakinan bahwa kita meresponi janji Tuhan? Saya yakin pasti akan terjadi di dalam kehidupan saya. Itu menjadi pertanyaan di dalam pribadi kita masing-masing. Nah, yang terpenting adalah di sini kita bisa meresponi janji itu dengan penuh sukacita. Meresponi janji Tuhan penuh dengan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa nanti Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin kita berkata, mana janji Tuhan damai sejahtera itu yang akan dilimpahkan bagi saya? Padahal pada saat ini saya sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Pada saat ini saya sedang hidup tidak baik-baik saja. Ada sakit penyakit, saya mengalami masalah, saya mengalami beban hidup, ekonomi, dan sebagainya. Mungkin kita bertanya, di mana janji Tuhan itu? Di mana damai sejahtera itu? Ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam respon janji Tuhan adalah kita jangan pernah ragu terhadap Tuhan dan terhadap janji-janjinya. Kita bisa melihat di sini, saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 17 dan 18, kita melihat Abraham
secara manusia dia sempat ragu, ya. Dia sempat bertanya kepada Tuhan, apakah benar Tuhan? Ya. Sarah yang berumur 90 tahun akan melahirkan seorang anak, ya. Dia bertanya, ya, dia manusiawi, saudara yang diberkati Tuhan. Dia secara logika bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, Sarah sudah tua. Ya, bagaimana Tuhan akan mengenapi janjinya menjadikan saya dan Sarah menjadi berkat bagi banyak bangsa, sedangkan anak yang kau janjikan itu belum ada, ya. Ishak itu belum ada, ya. Tetapi kita melihat, ya, di sini, ya, bagaimana Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan itu, ya. Ya, kita melihat di sini. Pelajaran yang pertama yang kita dapat adalah jangan sekali-sekali kita meragukan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ya. Alasan mengapa kita tidak boleh ragu adalah karena kita tahu janji yang Tuhan berikan itu berasal dari pribadi yang setia, ya. Pribadi Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memegang setiap janji-janjinya, yang sanggup merealisasikan janji-janjinya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga untuk apa lagi kita ragu, ya? Sehingga untuk apa lagi kita skeptis terhadap janji-janji Tuhan itu, ya? Mungkin secara manusia, kalau orang lain, ya, yang memberikan janji kepada kita, bisa saja kita tidak percaya. Apalagi orang itu mungkin sering memberikan harapan yang palsu kepada kita. Mungkin kita bisa tidak percaya terhadap setiap perkataannya, ya. Atau mungkin kita kenal banyak orang yang tanda kutip tidak bisa dipegang perkataannya. Kita bisa saja tidak percaya. Tetapi yang mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan akan diberikan damai sejahtera, kita akan diberkati, kita akan menerima kegenapan janji-janji Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita, ya. Sehingga kita jangan sekali-kali ragu terhadap janji Tuhan, ya. Apa yang membuat kita ragu terhadap janji Tuhan? Ya, mungkin saking beratnya pergumulan kita, saking beratnya masalah yang kita hadapi, ya. Itu bisa saja menutup mata rohani kita untuk kita bisa melihat bahwa di depan nanti Tuhan akan menggenapi janjinya, ya. Mungkin tantangan hidup yang kita alami membuat kita sungguh-sungguh jauh daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa lagi, ya, memegang apa yang Tuhan perkatakan terhadap hidup kita, ya. Banyak alasan, banyak faktor yang membuat kita ragu terhadap janji Tuhan, ya. Bahkan saudaraku ini berkati Tuhan, bukan hanya ragu, banyak orang belakangan ini, ya, sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan karena beratnya pergumulan yang mereka hadapi, ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita hidup di dalam iman, ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita hidup di dalam kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup mengenapi janji-janjinya itu, kita tidak akan pernah merasa kecewa, kita tidak akan pernah merasa ragu, kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan tidak sanggup mengenapi janji-janjinya. Saudaraku ini berkati Tuhan, seberapa banyak hari-hari yang kita lalui, ya, yang penuh dengan keraguan-raguan, ya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan sia-sia, ya, khawatir untuk hari yang akan datang, khawatir nanti ke depannya saya bagaimana, keluarga saya bagaimana, ya, masa depan saya bagaimana. Tetapi pada pagi hari ini saya mau meneguhkan kita semua bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, yang sanggup menepati setiap janji-janjinya, ya. Badai persoalan, badai tantangan, badai masalah itu tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak menepati janjinya. Kita harus percaya dan kita harus
memegang janji itu di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hal kedua yang harus kita lakukan, bagaimana kita meresponi janji Tuhan di dalam hidup kita, adalah kita mau hidup di dalam ketaatan, ya. Di ayat 1 dikatakan seperti ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, kita melihat di sini, ya. Apa artinya hidup tidak bercela? Artinya adalah Abraham dituntut hidup di dalam ketaatan, ya. Abraham dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Abraham dituntut untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Kita lihat dalam hal ini, ya, perintah Tuhan adalah bagaimana mereka harus disunat, ya, anak laki-laki, ya, harus disunat, dan ini menjadi tanda perjanjian antara Allah dan juga Abraham, ya. Dan bagaimana nanti terus ke depannya, kalau kita melihat, ini adalah menjadi tanda bagi bangsa Israel, ya. Ini adalah sunat menjadi tanda bagaimana perjanjian Tuhan dengan bangsa ini, ya. Dan kita melihat respon Abraham adalah dia tidak membantah, ya. Dia tetap melakukannya. Bahkan bukan hanya itu, saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya keluarganya laki-laki yang harus disunat, tetapi orang-orang yang dia beli juga disunatnya, ya. Di ayat 27 dikatakan, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia, ya. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Abraham taat, ya. Abraham melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam perjanjiannya itu, ya. Kita melihat di sini, sudahkah kita hidup di dalam ketaatan, ya. Hari-hari ini mungkin kita sebagai manusia yang sering kita lakukan adalah hanya mau mengklaim janji Tuhan saja, ya. Kita hanya mau menerima, ya, janji-janji Tuhan saja, tetapi terkadang kita sulit melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya. Kita pengennya, aduh Tuhan, pokoknya saya harus diberkati. Pokoknya saya harus hidup penuh dengan damai sejahtera. Pokoknya saya harus sehat, saya harus sukacita, keluarga saya baik-baik saja. Tetapi terkadang kita lupa, kita harus juga melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita adalah ketaatan terhadap firman Tuhan, ya. Kita mau taat terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, saudara, lakukanlah itu dengan penuh sukacita, ya. Lakukanlah firman dengan penuh kesadaran bahwa kita ini punya tanggung jawab, ya, sebagai orang percaya, melakukan apa yang Alkitab perintahkan terhadap kita. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, gumulkan itu, ya. Apa yang Tuhan mau rencanakan di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita semua bisa tahu itu di dalam relasi kita masing-masing dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ketaatan menjadi bagian setiap orang yang percaya, ya, dan wajib kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari, ya. Kita mempunyai firman yang menjadi pedoman, ya, bagaimana Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan ini, dan ini. Apakah kita sudah mau taat untuk melakukannya, ya. Mengapa Abraham dikatakan sebagai bapa yang percaya, bapa orang percaya, ya? Karena dia mau percaya dan taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, ya. Bahkan nanti ke depannya, saudara, kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana ketika Tuhan suruh mengorbankan, mempersembahkan Ishak, ya, sebagai korban bakaran, Abraham pun taat. Padahal dia sudah menanti begitu lama penantian itu, ya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, bukalah hati kita, bukalah kehidupan kita, bukalah setiap pribadi kita,
agar kita mau dipakai Tuhan menjadi pribadi yang taat dan setia, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak akan lupa terhadap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia tidak akan lalai, dia tidak akan melupakan apa yang menjadi tugas dan menjadi kerinduannya untuk terus memberkati kita sebagai anak-anaknya, ya. Dan kita lihat bagaimana setiap berkat-berkat Tuhan pasti mengalir di dalam kehidupan kita ketika kita mau hidup di dalam ketaatan itu. Ya, pada pagi hari ini kita belajar ya bagaimana kita meresponi janji Tuhan itu. Yang pertama adalah kita tidak boleh ragu, dan yang kedua kita harus hidup di dalam ketaatan sehingga kita melihat rencana Tuhan yang indah tergenapi, ya, rencana Tuhan yang luar biasa akan terrealisasikan di dalam kehidupan kita, saya dan saudara, dan bagi setiap orang-orang yang kita kasihi, sehingga berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan tercurah bagi kita yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, menjadi rema di dalam hidup kita, dan sungguh boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk di dalam setiap doa-doa kita. Kita akan masuk di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita akan menaikkannya itu kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan angkat satu pujian.